Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Jabbar Mukhtar, asal dari Garut. Alhamdulillah pada saat ini saya diamanahi sebagai pembimbing tahfiz di SMP Inovatif Al-Ibda. Kalau secara syariat tentunya ya kurban termasuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam ya. Kalau secara hukum ya ibadah kurban banyak sekali pendapat ulama yang menyebutkan bahwa ibadah kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah, jadi tidak wajib ya, tapi sunnah yang ditekankan ya. Kalau secara sosial mengapa kita berkurban ya tentunya karena Idul Adha, hari kemenangan ya, kita harus saling berbagi bahagia gitu ya, saling memberi supaya orang kaya, orang miskin sama-sama bisa bergembira dan bahagia. Di antara hikmah yang bisa kita dapatkan dari ibadah kurban atau disyariatkannya ibadah kurban adalah yang pertama sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat hidup ya, nikmatul hayah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai bentuk ya ihya'u sunnati khalili nabiyina Ibrahim alaihissalam ya, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam yang ceritanya itu panjang ya, yang ceritanya menyembelih Nabi Ismail terus diganti oleh Allah jadi domba. Jadi kita mengingat kembali sejarah perjuangan Nabi Ibrahim ya dalam istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ya diantaranya adalah hikmah sosial. Seperti yang disebutkan tadi, kita saling berbagi kebahagiaan sesama umat Islam yang kaya dan yang miskin. Para ulama menyebutkan ya, meskipun berbeda pendapat tapi banyak yang menyebutkan bahwa hukum ibadah kurban atau menyembelih hewan kurban adalah sunnah muakkadah ya. Itu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis ya. Yang mana di antara dalil yang disebutkan dalam Al-Quran adalah disebutkan dalam surat Al-Kautsar ayat kedua ya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu li rabbika, ikhlas karena Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah. Ibnu Abbas menegaskan atau menafsirkan ayat tersebut as-sholatu al-maktubah, bahwa sholat di sana adalah sholat maktubah, sholat 5 waktu, wanhar yaitu an-nusuk, wadzabhu yaumal adha. Yang disebutkan wanhar di sana adalah tafsirannya yaitu menyembelih di hari Adha, Idul Adha. Ibadah kurban itu berasal dari bahasa Arab, dari kata koruba yakrubu yang artinya dekat. Misalkan ana qoribun minka, saya dekat denganmu. Dalam Mu'jam Al-Wasit dijelaskan bahwa kurban itu artinya ma yutaqarrab bihi ilallah min dhabihatin wa ghairiha, yang artinya suatu hal yang kita jadikan hal itu untuk lebih dekat kepada Allah Ta'ala dengan cara menyembelih hewan kurban atau cara yang lainnya. Jadi ringkasnya ibadah kurban adalah ibadah yang dilaksanakan dengan cara menyembelih hewan kurban ya, kita membelinya, mengeluarkan uang terus disembelih semata-mata niatnya lillah dan untuk taqarrub ilallahi ta'ala, supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah-sunnah di hari Id itu diantaranya yang pertama tentunya ya dijelaskan
harus memperbanyak takbir ya. Kalau kita melihat kepada kitab fikih atau perkataan para ulama, takbir itu ada takbir mutlak, takbir muqayyad ya. Mutlak itu takbir di mana saja, kapanpun dan dimanapun. Takbir muqayyad adalah takbir yang dikumandangkan setelah kita selesai sholat fardu, misalkan setelah sholat subuh takbiran, setelah sholat duhur takbiran. Itu takbir itu yang pertama, sunnah yang pertama memperbanyak takbiran. Yang kedua ya, berpenampilan yang bagus. Misalkan kita di hari Id itu mandi dulu, memakai pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian. Jadi kita keluar dengan penampilan yang sangat bagus sekali ya, dengan penampilan rapi, ya, wangi ya, dan bagus. Itu yang kedua, jadi merubah penampilan lebih bagus. Yang ketiga ya, saling mendoakan atau saling mengucapkan selamat ya. Dalam bahasa Arab misalkan ada taqabbalallahu minna wa minkum, jawabannya taqabbal ya karim, atau sama taqabbalallahu minna wa minkum, atau selamat ya, saling berpelukan, saling mengucapkan selamat kepada teman, kerabat, keluarga, dan yang lainnya. Yang ketiga ya, biasanya kalau di Idul Fitri itu sunnahnya kita harus sarapan dulu sebelum berangkat sholat Idul Adha, Idul Fitri ya. Kalau pas Idul Adha itu kita disunahkan untuk mengakhirkan sarapan nanti setelah sholat Idul Adha. Jadi sholat Idul Adha dulu, kemudian sarapan setelahnya di rumah masing-masing tentunya ya. Terus yang selanjutnya nih, di antara sunnah yang harus atau yang bisa dilakukan oleh kita pada hari Id adalah ketika kita berangkat melalui jalan A, misalkan pulangnya jalan melalui jalan B. Jadi membedakan jalan pulang dan jalan berangkat gitu. Syarat berkurban apa saja sih? Misalkan kalau kita berkurban, syarat-syarat yang harus kita ketahui. Yang pertama, min bahimatil an'am ya. Jadi hewan yang dikurbankan itu adalah binatang ternak, diantaranya adalah unta, yang kedua sapi, yang ketiga adalah domba atau kambing. Jadi hanya 3 nih ya, unta, sapi, dan kambing atau domba. Itu yang pertama ya. Jadi harus dari hewan ternak yang 3 itu dan sejenisnya. Misalkan ada sapi apapun jenisnya, yang penting sapi boleh gitu ya. Terus yang kedua syarat yang harus kita ketahui kalau kita ingin berkurban, yaitu sapi yang akan dikurbankan atau hewan kurban yang akan kita sembelih itu harus umurnya sesuai. Misalkan nih disebutkan unta umur berapa yang boleh dikurbankan. Disebutkan bahwa unta yang boleh dikurbankan yaitu yang sudah selesai 5 tahun masuk ke tahun ke-6, itu untuk unta ya. Jadi sebelum 6 tahun ya, yang masih 4 tahun umur untanya nggak boleh ya dijadikan hewan kurban. Yang kedua, sapi yang umurnya berapa disebutkan. Kalau sapi harus yang berumur 2 tahun atau lebih gitu ya. Jadi sapi yang masih umurnya 1 tahun itu tidak boleh dijadikan hewan kurban, itu untuk sapi. Yang ketiga, domba ya. Kalau domba atau kambing itu ya, umurnya harus 1 tahun ya, 1 tahun atau lebih. Kalau kurang dari 1 tahun kita tidak boleh yang menjadikan kambing itu hewan kurban. Itu yang kedua ya. Syarat yang pertama, berkurban harus dengan binatang yang 3, unta, sapi, domba atau kambing. Yang kedua, umurnya harus sesuai gitu ya, seperti yang telah ditentukan oleh syariat. Yang ketiga nih ya, syaratnya yaitu hewan yang akan dikurbankan itu tidak memiliki cacat atau aib. Apa saja misalkan nih cacat itu, kuping telinganya nggak ada 1, itu cacat, nggak boleh dikurbankan gitu. Jadi
hewan yang akan dikurbankan itu harus ya sehat tanpa penyakit. Terus penampilannya itu sangat bagus sekali, gagah tanpa ada cacat. Itu yang ketiga syaratnya ya. Hewannya harus tidak ada cacat, tidak ada penyakit. Itu yang ketiga. Yang keempat nih, kalau kita mau berkurban harus berkurban di waktu yang ditentukan. Kapan kita boleh menyembelih hewan kurban? Yaitu setelah melaksanakan sholat Id. Sampai kapan? Sampai 3 hari setelah hari Id, yaitu disebut ayyamut tasyrik. Jadi kita boleh menyembelih tanggal 10 Zulhijjah pas Idul Adha, atau kalau sibuk bisa juga menyembelih tanggal 11 Zulhijjah, 12 atau 13 Zulhijjah. Jadi itu diantara syarat-syarat yang perlu kita ketahui kalau kita ingin berkurban.